Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum mulai kajian kita malam hari ini ada sambutan dan prakata yang malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Purwadi nggih, karena yang lain Iya, Bapak iya. Nih belum. bapak-bapak nggak ada ya. Kami persilahkan kepada Pak Purwadi. Oke, iya, matur nuwun Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la na'budu illa iyyah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dr. Yoyo yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya melalui ruang jamaah Zoomiyah ini. Kita sebut ruang jamaah Zoomiyah ini Ustadz Yoyo. Oke, siap-siap. Jadi, sekali lagi kami atas nama penyelenggara atau pengelola kegiatan Muhammadiyah Weju ini mengaturkan terima kasih Ustadz yang sudah meluangkan waktu, mengorbankan waktu dan tenaganya untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kegiatan Muhammadiyah Weju ini berjalan setiap malam Ustadz dalam satu minggunya dengan materi yang berganti-ganti. Kalau Senin, Ahad, Selasa, dan Jumat, seperti hari ini Selasa, itu materi keagamaan. Kemudian kalau Senin dan Kamis itu materi psikologi. Kalau hari Rabu dan Sabtu itu materi kesehatan. Nah, itu sudah sampai sekarang ini seri yang ke-207, Ustaz. Jadi sudah ke malam yang surat 207. Alhamdulillah diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kerjasama dengan PKU Muhammadiyah Gamping, PKU Muhammadiyah Yogyakarta, PKU Muhammadiyah Bantul, dan shelter-shelter yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah seperti UNISA, UMY, dan UAD. Alhamdulillah memang sekarang ini jumlah yang isolasi itu sudah menurun. Beberapa shelter milik kita persyarikatan sudah ada yang kosong. Seperti di UNISA, Alhamdulillah sudah lulus semua. Nah, kalau sudah lulus diberi hadiah gelar hiburan Ustaz LC, lulusan COVID. Mantap itu. Tapi Iya. C-nya C besar. Kalau dari Timur Tengah itu C-nya kecil. Gitu. Iya. Nah, belakangan karena minat untuk mengikuti Muhammadiyah Weju ini ternyata meluas Ustadz. Bahkan tidak hanya yang di shelter, tidak hanya saudara kita yang sedang isolasi, dari berbagai pengurus persyarikatan, wilayah, daerah di seluruh Indonesia banyak yang ikut bergabung gitu ya. Ini yang rajin sekali ini misalnya Ibu Siti Komsatun ini dari apa namanya dari Batam. Ya Bu Marfuah ini dari Batam ini. Bu Komsatun itu dari Tunggu, Pak. Bengkulu. Nah, dari Bengkulu itu rajin sekali ini Bu Komsatun ini, Pak. Ada dari kadang dari Rio, dari apa namanya Palu, dari Gorontalo gitu Ustadz. Nah, mudah-mudahan memang apa yang kita selenggarakan ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik warga Muhammadiyah maupun bukan warga Muhammadiyah. Itu ini salah satu bentuk komitmen Muhammadiyah dalam rangka untuk ikut menanggulangi penyebaran virus corona ini. Saya kira itu Ustadz yang perlu kami informasikan. Biasanya setelah ini juga ada tanya jawab banyak sekali peserta yang berminat untuk terlibat di dalam proses diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Mas Afdol. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Purwadi yang telah memberikan sambutan dan perkataannya. Tentunya juga sudah mendampingi kita setelah setiap malamnya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tema kajian kita yakni kejayaan Islam dalam lintasan sejarah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Yoyo SSMA. Kepada Ustadz Dr. Yoyo kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini kami bisa share screen ya, Sadia? Bisa Ustaz. Sudah. Iya. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawlana wa la quwata illa billahi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Purwadi, kemudian Bapak Moderator ya, Pak Afdol Mufti, dan juga Bapak Ibu peserta pengajian ya, para Zumiyin wa Zumiyat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sehat, yang belum bukan yang belum kena Covid ya. Mudah-mudahan tidak kena Covid gitu ya. Dan yang sedang dalam masa proses healing ataupun penyembuhan dari penyakit COVID, dan itu nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Purwadi akan mendapatkan gelar yang cukup baik, cukup terhormat, yaitu LC ya, lulusan COVID atau alumni of COVID gitu ya, alumni daripada COVID. Nah, tentunya itu semua baik bagi yang kena musibah, mendapatkan musibah, diberikan cobaan oleh Allah, musibah COVID. Tentunya saya doakan mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa segera pulih, bisa segera sembuh semuanya, Bapak Ibu semuanya, dan bisa kembali beraktivitas kembali kepada keluarga, kembali kepada masyarakat dan aktivitas yang lainnya. Dan tentunya juga bagi kita semua untuk senantiasa waspada ya, tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena di lingkungan saya pribadi, di tempat kami tinggal di Grojogan Wirokerten ya, Banguntapan Bantul, di sekitar sebelah kiri rumah, jadi selang 2 rumah itu ada yang dinyatakan positif COVID ya, 2 orang ya. Jadi padahal kemarin kita sama-sama kerja bakti di masjid ya. Aduh, saya pun tidak pakai masker gitu ya. Berdoa saja mudah-mudahan dihindarkan dari COVID itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang lain yang bergabung, ucapan terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Baik, jadi tema yang saya angkat mungkin sedikit berbeda dari yang biasa disampaikan oleh para penceramah sebelumnya. Mungkin selama ini kajian-kajiannya lebih banyak kepada sentuhan-sentuhan spiritual sebagainya ya, tetapi pada kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba menampilkan ataupun mencoba merefresh kembali terkait dengan sejarah
Islam gitu ya, sejarah Islam di masa lalu, bagaimana proses Islam berjaya di dalam lintasan sejarah. Utamanya saya sebenarnya tidak terlalu tidak hanya fokus kepada kejayaannya, tetapi bagaimana proses transformasi perjalanan sejarah Islam yang cukup panjang ya, yang kemudian pada malam hari ini coba kita akan sama-sama memahaminya ya dengan cara yang singkat gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita melihat ya, ini adalah peta dunia Arab ya, peta Timur Tengah, di mana seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu lahir di bagian negara-negara ini. Itu beliau lahir tepatnya di kota Mekah, yaitu di Saudi Arabia, ya, negara yang ini kita kelihatan, itu negara Arab bagian Asia Barat, ya, di mana seperti kita ketahui beliau ya dulu berdakwah di Mekah gitu ya selama 13 tahun ya, beliau berdakwah di Mekah 13 tahun, dan apa yang didapatkan oleh beliau itu sering mendapatkan intimidasi, ya, intimidasi, kekerasan, ya, dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak terima dengan dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, karena memang dakwahnya itu adalah dakwah yang sangat berbeda dan sangat mengganggu, ya, dalam tanda petik bagi mereka-mereka yang sudah merasa nyaman dengan posisi-posisi yang mereka pegang ketika itu. Para penguasa Quraisy sangat terganggu dengan dakwah-dakwah Nabi yang menyampaikan tentang musawah, ya, kesamaan, ya, kesamaan antar manusia, ya, bahwa tidak ada perbedaan manusia, yang membedakan adalah ketakwaan. Ya, inna akramakum innallahi atqakum. Itu yang tidak mereka sukai daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi berdakwah selama di Mekah, ya, 13 tahun itu dalam tanda petik hanya berhasil mengislamkan beberapa kepala keluarga saja, ya, yang mana kemudian setelah itu Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para sahabatnya untuk melakukan hijrah, ya, berpindah dari Mekah ke kota Yasrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah, yaitu kota yang civilized, kota yang berperadaban. Ya, di sana kemudian Nabi berdakwah ya kurang lebih 10 tahun. Nah, ini adalah sketsa sejarah bagaimana Islam pada awal mula ya dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran musawah tadi, ya, dengan ajaran toleransi, kebersamaan. Dan bahkan ketika beliau melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya, yang dijanjikan bukanlah sesuatu harta benda, ya, yang dijanjikan bukanlah sesuatu kemewahan, tetapi yang dijanjikan ataupun yang menjadikan mereka bersatu adalah ikatan ideologis, yaitu apa? Agama tauhid, agama satu, ya, agama yang mengesahkan Allah. Ini adalah satu langkah revolusioner. Dalam kultur masyarakat Arab, persatuan biasanya diikat oleh kesukuan, syu'ubiyah. Persatuan diikat oleh ikatan darah. Persatuan diikat oleh ikatan-ikatan lainnya. Ya, tetapi Nabi mendobrak itu semua. Ya, mendobrak ikatan kesukuan, mendobrak ikatan darah, syu'ubiyah dan sebagainya, dan mempersatukan umat, ya, menjadi menjadi satu umat yang utuh, ya, yaitu di kota Madinah tadi berdasarkan kepada keimanan, kepada tauhid, ya. Nah, ini adalah satu bentuk transformasi bagaimana Islam berjalan, ya, berjaya mulai pada masa Nabi Muhammad yang beliau ya dakwah dari Mekah ke Madinah. Ya, dengan berbagai aneka dinamika sejarahnya yang kita pahami. Di Madinah tantangan terbesar adalah sebetulnya adalah
bagaimana beliau menaklukkan orang-orang Yahudi yang memang paling sulit untuk diajak masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya, yang kita ketahui bersama beliau wafat di usia 63 tahun ya. Kemudian dakwah Islam ya. Dakwah Islam itu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para sahabat atau yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yaitu para pengganti nabi. Di mana kita mengetahui khalifah pertama adalah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar, kemudian dilanjutkan oleh Utsman dan dilanjutkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak pernah memindahkan kota administrasi pemerintahannya. Jadi para khalifah ini mengembangkan Islam, mendakwahkan Islam ataupun menjayakan Islam itu tetap di kota Madinah, meneruskan kepemimpinan Nabi. Ya, di mana kita mengetahui jasa terbesar daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah selama beliau memerintah kurang lebih hanya 2 tahun itu dalam waktu yang singkat. Salah satunya adalah upaya untuk pengkodifikasian Al-Qur'an. Ya, bagaimana mengumpulkan Al-Qur'an, ya, langkah awalnya, dan juga kemudian memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan juga memerangi nabi-nabi palsu. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu. Ya, selanjutnya kemudian pimpinan kekuasaan dilanjutkan kepada Umar, ya, Umar bin Khattab, yang kita kenal beliau mampu melakukan perombakan birokrasi, penataan tentara-tentara Muslim menjadi lebih tertata. Kemudian ada gaji untuk para tentara dan sebagainya. Ya, kemudian ekspansi juga Islam yang semakin meluas, ya, itu juga merupakan prestasi yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian selanjutnya tampuk kepemimpinan Islam juga itu dilanjutkan selanjutnya oleh Utsman bin Affan, di mana salah satu prestasinya adalah yaitu beliau mampu membangun armada laut. Jadi armada laut pertama ya yang dibangun dalam sejarah Islam itu diinisiasi pada masa Utsman bin Affan, kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya. Dan terakhir adalah khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Di mana kita ketahui bersama, kepemimpinan Ali adalah kepemimpinan yang sangat complicated. Di hadapan kepada isu-isu internal, perpecahan yang begitu meruncing, ya, karena beliau dituntut oleh mantan istri Rasulullah yaitu Aisyah terkait dengan pembunuhan terhadap Utsman, yang itu kemudian menjadi peperangan dan itu dikatakan sebagai fitnah yang sangat besar, fitnah yang memukul begitu banyak umat Islam ketika itu. Mereka bertanya-tanya, kok bisa antar sahabat bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi pertumpahan darah. Ya, maka itu dikatakan sebagai fitnah kubro. Ya, fitnah yang sangat besar yang terjadi dialami oleh umat Islam ketika itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konflik ini ya, konflik pada masa Ali inilah yang akan menjadi titik fondasi. Mengapa ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam itu tidak berkembang di kota Mekah dan Madinah? Ya. Mengapa ilmu pengetahuan tidak berkembang di kota Mekah dan Madinah? Padahal Mekah dan Madinah adalah merupakan tempat awal mula Islam berkembang. Ya, Mekah merupakan awal mula Nabi berdakwah dan Madinah merupakan kota administrasi pemerintahan Islam pada zaman Nabi Muhammad dan juga dilanjutkan oleh para khalifah. Tetapi pertanyaannya, mengapa ilmu pengetahuan, ya, sains, ilmu kedokteran, matematika justru tidak berkembang di kota Madinah?
Ya. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak para sahabat ketika terjadi peperangan itu, permusuhan antara Ali dengan para sahabat yang lainnya, ya, di mana kita ketahui beberapa sahabat unggulan yang hafal Quran harus meninggal ya dalam peperangan Jamal gitu ya. Banyak para sahabat yang dalam tanda petik bukan kecewa ya, tapi merasa bingung dengan keadaan saat itu. Sehingga kemudian banyak di antara para sahabat itu yang memilih untuk pergi mencari kota-kota metropolitan lainnya. Ya. Utamanya nanti mereka banyak yang berpindah ke seperti ke Kairo, kemudian ke Baghdad, ke Suriah. Nah, awal-awal mula embrio ini loh, para ilmuwan-ilmuwan ahli hadis, kemudian ahli Al-Qur'an yang mulai merantau inilah yang nanti akan menjadi embrio perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, mengapa ilmu-ilmu Islam dan juga ilmu-ilmu saintifik itu tidak berkembang di kota Madinah. Ini salah satu awal mulanya. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi sketsa ringkasannya. Nah, ini kita kembali saja ke mapping ini. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika para kekhalifahan itu runtuh ya, mulai dari berakhir maksud saya, ketika Ali harus takluk ya di hadapan Muawiyah disebabkan oleh perjanjian arbitrase yang sangat tidak menguntungkan kelompok Ali, dan singkat cerita kita mengetahui bahwa tampuk kekuasaan Islam selanjutnya dilanjutkan oleh Umayyah. Nah, Muawiyah ini memindahkan kota administrasi Islam yang semula di Madinah, kemudian dia geser ke Damaskus, yaitu ke Suriah. Ya, jadi negara Arab bagian timur. Ya, atau disebut dengan Masyrik. Itu di sini, ya, di Damaskus ini. Di sana berdiri dinasti Umayyah yang cukup lama, ya, di mana jasa Umayyah itu lebih banyak kepada penyebaran Islam dan juga pembangunan beberapa masjid terkenal. Ya, tetapi Umayyah ini kelemahannya adalah dia tidak mengakomodir ataupun tidak terlalu respect terhadap orang-orang di luar Arab. Ya, jadi terhadap orang ajam ini, Umayyah ini tidak terlalu respect, sehingga ini yang nanti akan menjadi malapetaka, yang akan menjadi musibah bagi mereka, ya, yang justru nanti akan menjadi embrio perpecahan dan runtuhnya Umayyah. Jadi Umayyah yang terlalu mengunggulkan kearaban inilah yang nanti ujungnya adalah menjadi kehancuran bagi mereka. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya tampuk kekuasaan Islam ya bergerak, ya, berpindah dari Damaskus ke Baghdad, yaitu dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Ya, dinasti Abbasiyah. Nah, pada era inilah nanti kita akan sedikit berbicara tentang kejayaan Islam itu berada pada dinasti Abbasiyah. Mengapa Abbasiyah mampu maju dan berkembang cukup pesat? Karena apa? Abbasiyah ini sangat toleran. Dia mengakomodir kelompok apapun. Ya. Dan juga kalau kita melihat mengapa Baghdad ya atau Abbasiyah yang terletak di Baghdad ini juga cukup berkembang, dari sisi geografis mereka bersentuhan dengan wilayah Persia. Wilayah Persia, di mana Persia ini merupakan juga peradaban yang tua. Ya, di sana sudah banyak berkembang ilmu pengetahuan. Ya, dan selain itu juga nanti ada gerakan-gerakan lain, gerakan penerjemahan dan sebagainya yang akan kita bahas nanti secara singkat di bab berikutnya. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, ya, perjalanan
apa namanya, pergerakan sejarah Islam pada zaman Nabi, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah, dilanjutkan oleh dinasti Umayyah ya di Damaskus di Suriah, kemudian digantikan oleh dinasti Abbasiyah yang memindahkan kota administrasi pemerintahan Islam yaitu ke kota Baghdad ya atau di Irak sekarang ini. Nah, berikutnya ya, perkembangan lain kalau kita melihat nanti ada Islam di Afrika Utara, yaitu nanti dengan berdirinya juga Kekhalifahan Fatimiyah, yaitu di Kairo ya. Tetapi juga ada Islam di Andalusia atau ini disebut dengan Umayyah II ya. Umayyah II berkembang di wilayah Andalusia yang itu nanti juga akan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai the golden age Islam. Ya, era kejayaan Islam itu terjadi tahun 750 sampai 1258. Ya, ini era kekuasaan Islam yang semuanya adalah berada di bawah kekhalifahan pemerintahan Islam Abbasiyah. Itu apa? Dengan berdirinya Baitul Hikmah, kemudian adanya gerakan penerjemahan. Ini yang paling penting, yaitu penerjemahan kitab-kitab ilmu pengetahuan yang dulu pernah dikembangkan oleh para cendekia dari Yunani gitu ya, di dalam bahasa-bahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, dan ini menjadi cikal bakal kemajuan Islam. Dan sarjana barat ya, sebagian sarjana bahkan mengatakan Islam itu merupakan the savior of the Greek. Jadi penyelamat daripada tradisi Yunani adalah Islam. Jadi buku-buku Yunani kalau tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya mungkin akan hilang gitu ya tradisi mereka. Itu salah satunya. Nah, juga kemudian berkembangnya inovasi dan ilmu pengetahuan. Ada teleskop, ya kita mengenal ada Ibnu Haytham, ya. Kemudian kedokteran berkembang begitu pesat, astronomi, matematika, kemudian juga jam dan sebagainya. Ya, mengapa ilmu pengetahuan ini muncul? Ya, mengapa ini muncul? Karena salah satunya umpamanya kalau kita berbicara tentang jam umpamanya, itu kan ada hubungannya dengan penentuan waktu sholat. Ya, ada hubungannya dengan dengan ibadah. Ya, jadi untuk penetapan waktu sholat yang tepat itu apa? Dan ini kemudian menjadi pemicu bagi para ilmuwan Muslim untuk menemukan jam dengan menggunakan mengukurnya dengan pasir dan sebagainya. Ya, sehingga itu menjadi penemuan awal di dalam penentuan waktu di dalam tradisi Islam. Nah, ini hadirin rahimakumullah kalau kita melihat ya perkembangan the spread of Islam ya era Islam Umayyah, kemudian era dinasti ya di mana kekuasaannya kalau kita melihat pada masa Abbasiyah juga dan nanti dilanjutkan oleh era Turki Utsmani itu sudah hampir tembus ke wilayah Eropa ya perkembangan Islam luar biasa. Nah ini yang era 3 kerajaan besar ya. Ini merupakan satu satu fase lagi di dalam perkembangan sejarah Islam. Juga ada kerajaan Safawi di Persia, kemudian Mughal di India, dan yang paling terakhir gitu ya, yang kerajaan Islam yang terakhir itu adalah Turki Utsmani. Ya, yang runtuh tahun 1924. Jadi ketika sudah terjadi persentuhan dengan Eropa Barat, maka satu-satunya kerajaan Islam yang masih bertahan ketika itu ya dalam bentuk yang sangat besar yaitu adalah Turki Utsmani ya, itu di wilayah Turki. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sketsa sedikit perkembangan perjalanan Islam ya yang saya sampaikan dengan sangat singkat ini. Dan kemudian kalau kita melihat ya selanjutnya mengapa kemudian Islam yang di awal-awal tadi saya sampaikan mereka
mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang begitu terkenal ya di Eropa dan bahkan menjadi inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Barat ya pada abad 17-18 gitu ya. Kemudian mencapai puncaknya abad 19-20 yang dimana kemudian hampir seluruh negara Muslim kalau kita ketahui itu berada di bawah kolonialisme Eropa. Disebabkan oleh apa? Eropa sudah memiliki kekuatan persenjataan yang begitu canggih dan itu tidak pernah diprediksi sebelumnya oleh umat-umat Muslim bahwa ada belahan dunia lain yang begitu maju berkembang pesat, ya sehingga kemudian mereka saling bertanya-tanya, ya mereka saling bertanya di antara mereka, ya limadza taqaddama al-akharun, ya wa ta'akhkhara nahnu al-muslimin. Ya, mengapa orang lain Eropa Barat bisa berkembang sementara kami umat Islam ya nahnu al-muslimin nahnu abna asyarq ya ta'akhir. Mengapa kita bisa mengapa justru kita sebaliknya adalah mundur. Nah, kalau kita melihat sebabnya tentu banyak ya. Perpecahan-perpecahan sejak awal. Kemudian model pemerintahan yang sifatnya monarki, ya monarki absolut, ya, dan juga roda kekuasaan juga hanya berputar di beberapa putra-putra raja juga itu sebetulnya nanti akan menjadi akumulasi bagi kemunduran Islam. Selain juga penemuan-penemuan yang pernah berkembang pada zaman Abbasiyah juga tidak dilanjutkan. Tetapi justru ketika itu sudah terjadi saling serang menyerang. Ya, muncul mazhab-mazhab di mana mazhab-mazhab ini menjadi aliran-aliran aliran-aliran gerakan yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, muncul Sunni, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Ya, dan ini friksinya sangat keras ya kalau kita melihat dalam konteks negara-negara Arab, perpecahan antara permusuhan antara Sunni, Syiah, Khawarij itu sangat kentara sekali, sangat kelihatan sekali di dalam pergolakan ataupun dinamika sosial politik yang berkembang di dunia Arab ya. Ini sampai sekarang persoalan-persoalan ini menjadi persoalan yang serius. Kenapa kemudian umat Islam ya di negara-negara Arab khususnya sampai sekarang belum menjadi contoh ataupun prototipe bagaimana Islam dulu pernah dijayakan oleh Rasulullah, tetapi kemudian sekarang seolah-olah menjadi meredup. Hampir kalau kita katakan tidak ada satu bentuk negara Arab yang bisa menjadi prototipe negara Muslim yang sangat ideal. Ya. Mudah-mudahan tidak ada orang Arab yang mendengar. Tetapi faktanya demikian ya. Ya, kalau kita belajar ke dunia Arab, maka yang akan kita pelajari mungkin agama gitu. Agama, Al-Qur'an, tafsir, hadis, bahasa Arab. Tetapi mungkinkah kita belajar saintifik di dunia Arab? Itu masih sangat sulit. Ya. Atau kalau kita bertanya, negara Arab yang sudah punya jurnal Scopus itu ada berapa? Ini kalau di dunia dosen kan sedang demam Scopus gitu ya. Ya, masih sangat minim. Jadi untuk kemajuan Islam dalam konteks sekarang dunia Arab belum bisa menjadi prototipe sebuah negara Muslim yang maju yang modern. Ya, contohnya apa? Ketika di Arab Spring kemarin yang berhasil melakukan transformasi demokrasi yang cukup smooth adalah hanya Tunisia. Ya, selebihnya terjebak kembali kepada bentuk otoritarianisme. Nah, tentu ini Bapak Ibu rahimakumullah menjadi refleksi bagi kita bersama ya betapa dulu sejarah Islam yang begitu ideal, nabi yang begitu tasamuh, nabi yang mampu membentuk umat yang begitu toleran, maju dan berkembang, kemudian mendapatkan meraih
the golden age of Islam pada tahun 750-an sampai 1200-an sekian, ya, nyatanya belum bisa kembali untuk meraih kejayaan-kejayaan itu. Nah, tentunya ini menjadi renungan bagi kita bersama, akankah umat Islam mampu kembali bangkit? Ya, tentu ini kembali kepada kita semua. Nah, ini kalau kita melihat ya Sunni Syiah ya. Nah, kalau kita melihat mengapa friksi itu terjadi, mengapa seringkali perbedaan-perbedaan itu membuat kita menjadi pecah, ya, membuat kita menjadi tidak bersatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat ke lingkaran ini, saya membuat lingkaran, ada beberapa lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran usul. Usul ini adalah pokok agama. Lingkarannya menjadi sempit. Karena apa? Karena hampir tidak ada perpecahan di dalamnya. Hampir tidak ada perbedaan antara umat yang satu dengan umat yang lain pada pokok usul agama. Al-Qur'annya sama, sholatnya sama, ya, sholat 5 waktu, ya, sholatnya sama, ya, subuh, zuhur, asar, dan sebagainya, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Maka hampir tidak ada perbedaan dalam pokok-pokok ini. Karena kenapa? Karena kalau berbeda, ya mesti dia keluar daripada Islam. Ya, umpamanya ngaku sholatnya menjadi 6 waktu, tidak mungkin itu. Itu mesti keluar daripada agama Islam. Ya. Maka hampir tidak ada perbedaan pada dimensi usul, pokok-pokok agama. Nah, tetapi kemudian ada dimensi yang lebar berikutnya, yang cukup lebar. Itu apa? Dimensi tafsir. Ya. Dari sinilah kemudian mulai terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Orang menafsirkan tentang hal-hal yang furu'iyah gitu ya, terkait dengan persoalan-persoalan tertentu di dalam ibadah, ya, itu bisa berbeda, bisa menjadikan kita berbeda karena memang ada tafsir-tafsir yang berbeda terhadap satu ayat ataupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah pengajian Covid Muhammadiyah rahimakumullah, dimensi terakhir, dimensi yang paling lebar adalah dimensi kultural, yaitu dimensi kebudayaan. Ya, dimensi kebudayaan. Di mana pada aspek budaya inilah, ya, sebetulnya nanti masing-masing umat Islam itu memiliki kekhasannya yang berbeda. Ya, Indonesia dengan keragamannya gitu ya, pada aspek budayanya. Nanti negara Asia lainnya, negara Arabnya. Nah, tentunya ini adalah membutuhkan pemahaman yang komprehensif. Ya, karena apa? Kadang ada orang yang melihat aspek kebudayaan atau melihat aspek tafsir itu dianggap seolah-olah merupakan pokok agama. Ini yang berbahaya. Ketika wilayah kebudayaan, ketika wilayah tafsir dianggap sebagai pokok agama, maka ini yang akan menjadi konflik. Maka ini yang akan menjadikan kita menjadi perpecahan. Ya, oleh karena itu kita mestinya memahami ini. Mana yang pokok agama, mana yang masih membutuhkan tafsir, dan yang mana aspek kebudayaan. Sehingga kita bisa memahami orang dengan cara-cara yang pandangan yang lebih luas, lebih komprehensif. Ya, karena sejauh ini seringkali perdebatan itu justru adalah berada pada wilayah tafsir yang memang itu adalah ruangnya lebih lebar. Ya, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika perdebatan di dalam dimensi tafsir atau dimensi kebudayaan itu ditarik menjadi seolah-olah itu adalah sifatnya usuliyah, dianggap sebagai pokok agama. Ini yang berbahaya. Maka hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita terhadap tadi, dan kita mencoba membangun kembali ya kejayaan Islam yang telah dibangun oleh para ulama dulu, dan juga mudah-mudahan kita bisa
melanjutkannya, paling tidak kesadaran akan agama kita menjadi semakin baik, melahirkan generasi yang baik. Pertama kita harus melihat bahwa agama ini memiliki dimensi robbani ya. Kita harus meyakini bahwa kebenaran agama ya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang disembah. Ya. Ini harus senantiasa kita tanamkan di era yang seperti ini, era Covid ya, orang begitu mudah goyah gitu ya. Kadang luluh keimanannya bisa bisa ngedrop. Jadi bukan hanya kesehatan ya, bukan hanya imun yang ngedrop, tetapi iman pun bisa ngedrop. Dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, bukan hanya iman, bukan hanya imun, tetapi iman pun bisa ngedrop. Ya, jika kita tidak memiliki fondasi yang kuat, ya, maka kita harus selalu meyakini dimensi robbaniyah daripada agama ini. Kita harus percaya bahwa terhadap kebenaran Allah. Semua yang kita hadapi semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Adanya Covid merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dipertontonkan kepada semuanya terkait dengan Covid ini. Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak, ya. Ada yang masih menganggap hoax gitu ya. Faktanya tiap hari ada orang yang kena. Ya. Tetapi juga masih ada yang sangat sulit untuk diatur softnya saja sulit, gitu ya. Untuk diatur jaga jarak saja tidak mau. Ya. Padahal kalau kita bisa memahaminya pada dimensi ini Allah sedang menguji kita. Ya, tentunya kalau kita berhati-hati, tentunya adalah dalam rangka agar kita tetap bisa ibadah kepada Allah, gitu ya. Ya, dengan sikap yang lebih berhati-hati. Kemudian selanjutnya adalah Islam itu adalah agama yang syumuliyah, agama yang komprehensif, agama yang mengatur seluruh kehidupan. Ya, kehidupan politik Islam mengatur dengan konsep al-adalahnya. Dalam beribadah juga diatur, termasuk hubungan ibadah dengan kesehatan juga semuanya ada aturannya. Ya. Kemudian juga Islam itu berdimensi insaniyah, yaitu berdimensi sosial, humanistik. Kita perlu peduli kepada orang, ya, orang yang kena musibah Covid, ya, jangan sampai disalah-salahkan gitu ya, atau bahkan ribut nanti siapa yang akan membantu, siapa yang akan menolong gitu ya. Mestinya kita sendiri, kita masing-masing umat Islam, ketika ada orang yang kena, langsung punya kepedulian bagaimana orang tersebut kita bantu. Ya, ketika anggota keluarganya harus terpisah dari keluarganya, maka keluarganya harus diberikan support oleh kita semuanya. Kemudian selanjutnya adalah Islam itu berdimensi waqi'iyah, itu bersifat kontekstual dan realistis. Ya, bahwa Islam senantiasa bisa merespon terhadap isu-isu yang berkembang, termasuk dalam persoalan Covid. Fatwa agama yang dikeluarkan oleh MUI, yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah terkait dengan persoalan Covid menunjukkan bahwa agama Islam senantiasa peduli dengan persoalan-persoalan waqi'iyah, persoalan-persoalan yang sifatnya kontekstual, yang sedang terjadi kepada umat. Agama senantiasa berbicara. Ya, ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang memiliki dimensi waqi'iyah, memiliki perhatian terhadap hal-hal yang sedang berkembang di hadapan umat manusia. Maka hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita harus kembali, kalau begitu, mencoba merenungkan kembali konsep daripada tauhid. Ya. Karena mengapa zamannya Nabi Muhammad dan para sahabat mereka bisa menjadi bersatu, ya, karena di dalam hati mereka tertanam tauhid, itu keesaan kepada Allah. Artinya apa? Ketika meyakini bahwa Allah sebagai sumber satu-satunya kekuatan, ya, sebagai satu-satunya dimensi kekuatan, ya, maka yang lainnya tidak ada yang bisa menyainginya.
Ya, ketika tauhid dijadikan sebagai sumbernya, maka akan tertanam di dalam hatinya, manusia akan terbebas daripada perbudakan manusia lainnya. Karena manusia lainnya menjadi sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semestinya tauhid yang lurus adalah tauhid yang melahirkan wihdah, yaitu kesatuan. Kesatuan umat. Ya, karena kita merasa bahwa kita memiliki tauhid yang sama, percaya kepada Allah. Ya, dan kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya dengan keadaan seperti ini kita bisa saling wihdah, saling bersatu. Meskipun tadi kita memahami bahwa ada dimensi tafsiriyah, ada dimensi kultural yang menjadikan kita berbeda dengan orang. Tetapi sesungguhnya kita sedang berada pada satu pokok yang sama, yaitu adalah tauhid. Ya, yaitu sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mestinya menjadi pondasi bagi wihdatul ummah yang harus kita bangun, yaitu kesatuan umat Islam agar apa? Kejayaan bisa kita raih kembali. Kita sama-sama bisa membangun peradaban bangsa ini bernilaikan kepada asas-asas ataupun dasar-dasar agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu bentuk pemerintahan yang begitu damai, yaitu kota Madinah dikatakan sebagai civilized, kota yang berperadaban. Ya, orang taat kepada hukum, aturan-aturan agama berjalan, ya, keadilan politik terjadi begitu seimbang dan sebagainya. Itu tentu merupakan menjadi tauladan bagi kita bersama agar kita semua bisa kembali bangkit, meraih kejayaan Islam, ya, bisa di mana saja. Ya, kalau Asia bisa menjadi kiblat bagi Islam yang tasamu, Islam yang mampu berkembang dengan baik, ya mestinya kita harus merawat keislaman kita dan melanjutkannya untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan penyemangat ya bagi kita bersama. Sejarah kita refleksikan kembali, untuk kita renungkan kembali dan kita ambilkan ibroh ya sebelumnya bagaimana umat-umat terdahulu membangun umat pada zamannya, dan kita dalam konteks sekarang bagaimana kita membangun bangsa ini berdasarkan kepada agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat terima kasih kepada Ustadz Dr. Yoyo atas materinya. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru tentang dunia Islam. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin saling berdiskusi, kami persilahkan. Bisa menghidupkan mic-nya atau langsung bertanya melalui kolom chat. Kami persilahkan Bapak Ibu. Ustaz Al-Af, يعني في واحد يشارك اسمه كمال أستاذ كمال عفيفي صحيح هذا؟ للأسف لا أفهم اللغة ولذلك سأغادر المحاضرة. تحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا أستاذ للمشاركة. للأسف يعني محاضرة نحن نستخدم اللغة الإندونيسية ولذلك أنا ماذا نقول يعني المحاضرة باللغة الإندونيسية، ولكن أنا أشكر شكرا جزيلا للمشاركة أستاذ. Ya, Fadhal Ustaz. Ya, mohon dilanjutkan. Nampaknya juga sudah tidak ada Ustaz. Ini. Ya. Alhamdulillah ini menginternasional juga nih Pak Purwadi ini. Alhamdulillah.
Baik, monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Mengenai sejarah kita, tentunya juga bisa kita tarik kepada masa depan nanti. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Yoyo atas materinya, atas sharing-sharingnya malam hari ini, tentunya memberikan kita pengetahuan, saling sharing bagaimana dunia Islam yang tentunya kita saling belajar untuk memperbaiki diri kita, terutama dalam kebudayaan Islam, sehingga kita bisa menyongsong dunia Islam lebih baik lagi. Baik. Marilah kita akhiri bersama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terakhir Bapak Ibu, kami juga mengucapkan selalu mendoakan kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri, agar segera diberikan kesembuhan, agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sudah sehat, sudah sembuh, agar semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.